Video tutorial tentang bagaimana cara membuat buku kas umum sederhana beserta rumusnya, di mana nanti ketika kita masukkan angka di bagian tanggal di bagian kolom tanggal, misalkan 14 bulan 12 2023 akan muncul nomor otomatis di bagian kolom nomor. Kemudian, misalkan di sini uraiannya adalah kas minggu kedua. Apabila diisi di bagian kolom debit atau kredit, di kolom saldo akan otomatis terisi. Contoh. Nah, di sini klik enter akan bertambah. Atau apabila dimasukkan di dalam kolom kredit, ini akan otomatis berkurang. Nah, langkah atau cara membuatnya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bareng Channel Kang Unik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat buku kas umum sederhana beserta rumusnya. Nah, langsung saja langkah pertama kita buka lembar kerja Microsoft Excel. Seperti yang teman-teman lihat di layar monitor, ini adalah contohnya di mana nanti pada saat kita mengisi tanggal, ini misalkan 22 bulan 12 tahun 2023, kemudian ketika di enter atau pindah sel, maka akan muncul nomor otomatis di bagian sebelah kiri. Nah, selanjutnya di sini nanti ketika kita masukkan dana atau data di bagian kolom masuk atau kolom keluar, nah misalkan di kolom masuk 22.000, maka di bagian saldo akan otomatis tertambah. Apabila kita isi di bagian kolom keluar, maka otomatis di kolom saldo akan dikurangi. Nah, untuk langkah atau caranya adalah sebagai berikut. Di sini akan saya buka tab baru. Teman-teman bisa langsung mulai membuka lembar kerja Microsoft Excel-nya. Kemudian kita buat untuk judulnya terlebih dahulu. Nah, ini contoh untuk buku kas umum bendahara kelas. Kemudian di bagian sel A4, ini terserah teman-teman. Ini kita buat untuk kolom nomor, kemudian tanggal, uraian. Ini adalah kredit, debit dulu untuk dana masuk, kemudian kredit untuk dana keluar, kemudian saldo. Teman-teman bisa menggunakan bahasa Indonesia atau seperti ini. Nah, selanjutnya ini untuk kolom nomor kita perkecil. Di bagian tanggal agak lebar sedikit, kemudian uraian ini agak lebar. Di bagian kolom debit, kredit, saldo, teman-teman seleksi, kemudian tarik ke arah sebelah kanan agar nanti lebarnya sama. Nah, selanjutnya di sini agar muncul nomor otomatis di kolom nomor, kita klik tombol kita masukkan rumus sama dengan if kurung buka, kita klik di bagian sel B5 sama dengan kosong. Ini simbolnya petik 2 kali, maka atau tanda penghubungnya. Nah, di sini titik koma apabila di laptop yang teman-teman gunakan tanda koma saja, maka masukkan tanda koma. Nanti hasilnya juga kosong. Kita masukkan petik 2 lagi. Kemudian tanda pemisah. Apabila tidak, maka kon A kurung buka. Di sini kita klik di bagian sel B5. Apabila tidak bisa, teman-teman tulis secara manual. Dolar B, dolar 5. Kemudian titik 2, B5. Apabila sudah, kurung tutup. Di sini ada 2, kemudian tekan tombol enter. Nah, kita coba isi. Misalkan 1/12/2023. Nah, di sini sudah muncul. Kita tinggal tarik ke bawah. Kemudian di bagian uraian, ini misalkan saldo bulan November.
Kita isi di sini misalkan 400.000. Nah, di sini pada halaman atau baris selanjutnya, misalkan kita isi 4/12/2023, kemudian tekan enter. Nah, di sini sudah muncul secara otomatis nomornya. Kemudian misalkan kas minggu pertama. Nah, di sini kita masukkan di bagian debit atau dana masuk, misalkan 200.000. Nah, kemudian agar di bagian kolom saldo ini bertambah atau berkurang, kita masukkan rumus sama dengan kita pilih di bagian F5 ditambah dana masuk atau di bagian kolom debit D6, kemudian dikurangi dana keluar di bagian sel E6. Apabila sudah, tekan tombol enter. Nah, dari sini kita tinggal tarik atau copy rumusnya ke bawah. Kemudian kita coba cek. Ini misalkan ada dana keluar 100.000. Nah, kita coba klik di sel lain. Nah, di sini otomatis berkurang. Ini misalkan untuk beli pengharum ruangan. Kemudian bagaimana caranya agar apabila di bagian kolom debit atau dana masuk dan keluar ini tidak terisi, di sini tidak muncul atau kosong. Nah, kita modifikasi untuk rumusnya. Kita klik setelah sama dengan if kurung buka n kurung buka kembali, kita klik di bagian sel D6 sama dengan petik 2 atau kosong, tanda titik koma, sel E6 sama dengan petik 2, kurung tutup, tanda titik koma, petik 2, hasilnya kosong. Namun jika tidak, maka rumus ini berlaku. Nah, di sini kita buat kurung tutup. Nah, apabila sudah, kita tekan tombol enter. Nah, rumusnya kurang satu lagi. Tanda kurung tutupnya harusnya ada satu lagi. Klik tombol yes. Nah, kita coba tarik ke bawah. Nah, di sini sudah kosong. Namun kita coba cek. Misalkan dari sini kita tambah 500.000 lagi. Hasilnya 1 juta. Nah, kemudian dia dana keluar. Misalkan 400. Kita enter. Nah, ini sudah betul. Nah, dari sini kita tinggal mengatur agar tampilannya lebih menarik. Nah, di sini teman-teman bisa seleksi. Di baris pertama, ini kita buat rata tengah dan berada di tengah. Kemudian baris kedua, baru kita perbesar untuk jenis font dan ukurannya. Ini misalkan 14. Nah, di bagian kolom tabel, ini teman-teman bisa seleksi terlebih dahulu. Kemudian di bagian tab menu Home, pilih grup font, kita buat menu all border. Nah, dari sini teman-teman bisa atur, ini untuk judul tabel berada di tengah. Kemudian untuk yang di bagian ada dana atau angka rupiahnya, ini kita buat rupiah caranya. Seleksi, kemudian pilih menu general di sini, bagian group number, pilih accounting. Nah, berikut hasilnya. Kita coba cek di sini apakah nomornya masih otomatis. Misalkan kas minggu kedua. Oh, harusnya diisi di bagian kolom tanggal. Misalkan 14/12/2023. Enter. Nah, ini nomornya masih otomatis. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.